Pernahkah kalian mengalami kegagalan hingga rasa kecewa tersebut membuat kamu kehilangan arah? Tahun lalu, saya benar-benar merasa kecewa karena nggak diterima di perguruan tinggi yang saya impikan. Saya sudah belajar keras, ikut les, dan berharap banget bisa lolos. Tapi begitu hasilnya keluar dan saya nggak diterima, rasanya tuh benar-benar jatuh. Saya mulai berpikir kayak, Jasmine, apa kamu nggak cukup pintar? Kenapa ya teman-teman yang lain bisa lolos kok kamu nggak bisa? Semua perasaan kecewa itu membuat saya merasa gagal dan kehilangan arah. Saya merasa nggak percaya diri dan cemas tentang masa depan. Namun setelah beberapa waktu, saya mulai sadar bahwa saya perlu berhenti menyalahkan diri sendiri. Saya mulai menerima perasaan kecewa itu tanpa terlalu keras pada diri sendiri dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Saya mulai meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang saya suka seperti membaca buku, menggambar, untuk menyegarkan pikiran saya. Selain itu, saya mulai mencari peluang lain seperti mengikuti les online dan juga mencoba pekerjaan sambilan. Saya juga mulai berbicara lebih positif pada diri sendiri dan akhirnya saya percaya bahwa kegagalan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk menemukan jalan yang lebih sesuai dengan minat saya. Maka saya membawakan tema ini dengan harapan bahwa saya, kamu, kita semua menyadari bahwa mencintai diri sendiri adalah sebuah seni. Lalu kita dapat menerapkan praktik self-love ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi apa sih yang kalian ketahui tentang self-love? Self-love atau mencintai diri sendiri itu bisa disebut sebagai cara kita mengapresiasi diri sendiri melalui dukungan fisik, emosional, dan spiritual yang kita berikan pada diri kita sendiri. Mengapresiasi diri sendiri dengan dukungan fisik bisa dilakukan melalui berbagai cara yang menunjukkan perhatian dan perawatan terhadap tubuh kita. Misalnya, setelah kita bekerja keras dan melalui hari yang melelahkan, cobalah untuk istirahat yang cukup, tidur nyenyak, dan menjaga pola makan yang sehat. Selain itu, luangkan waktu untuk melakukan hal apapun yang kamu sukai. Misalnya menonton film, pergi ke salon, atau hal apapun yang membuat kamu nyaman dan kamu menikmatinya. Lalu, mengapresiasi diri sendiri dengan dukungan emosional dapat dilakukan dengan cara yang membantu kita merasa diterima dan dihargai oleh diri sendiri. Salah satunya yaitu dengan memberikan afirmasi positif yang membangkitkan semangat dan rasa percaya diri. Misalnya, saya sudah berusaha sebaik mungkin dan itu udah cukup, atau saya layak bahagia dan berhasil. Selain itu, mencoba untuk memahami perasaan kita, baik itu sedih, kecewa, atau marah, tanpa menghakimi diri sendiri juga merupakan bentuk dukungan emosional yang penting. Dan yang terakhir, yang juga tak kalah penting, yaitu dukungan spiritual. Dapat dilakukan dengan cara berdoa atau bermeditasi yang memberikan ketenangan dan rasa kedamaian dalam hati. Praktik seperti ini membantu kita merasa lebih terhubung dengan tujuan hidup kita dan memberi rasa harapan di tengah tantangan. Mengingat dan menghargai setiap berkat dalam hidup sekecil apapun itu bisa membantu kita tetap merasa diberkati dan penuh harapan. Mencintai diri sendiri juga seperti menjadi sahabat terbaik untuk diri kita sendiri. Ketika kita mencintai diri sendiri, kita bisa menerima kekurangan dan merayakan keunikan kita. Menerapkan konsep ini baik untuk menjaga kesehatan mental kita loh, karena membuat seseorang menjadi lebih mudah untuk berpikir positif. Sesuai dengan pendapat Heri Setiawan 2023, menerapkan self-love bisa menjaga kesehatan mental dan mengurangi risiko gangguan pada kondisi psikologis kita. Menghargai waktu dan energi juga termasuk bentuk mencintai diri sendiri. Jangan terus-terusan merasa harus memenuhi harapan orang lain sampai lupa sama diri kita sendiri, karena itu buang-buang waktu dan energi. Nggak apa-apa banget buat bilang enggak ketika kita merasa lelah atau nggak bisa memenuhi suatu permintaan. Karena kita juga berhak untuk menjaga keseimbangan hidup. Kalau kita tetap memaksakan diri untuk tetap memenuhi harapan orang lain hanya untuk terlihat sempurna, yang ada kita kewalahan dan membuat energi kita terbuang cuma-cuma. Mencintai diri sendiri itu butuh waktu, juga kesabaran, dan bukan sesuatu yang instan atau bisa selesai dalam semalam.
Ketika kita bisa mulai menerima dan menghargai diri kita, maka hidup kita akan terasa lebih damai, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi segala tantangan hidup. Nah, tadi kita sudah membahas pengertian dan juga berbagai cara untuk menerapkan self-love dengan mengapresiasi diri sendiri melalui dukungan fisik, emosional, dan spiritual. Saya juga telah menyoroti pentingnya kita membuat batasan dan menghindari perbandingan dengan orang lain, sehingga kita menjadi lebih mampu menghargai dan meningkatkan rasa syukur terhadap hidup kita. Jadi, mari mulai dari diri kita sendiri, mulai dengan langkah kecil, sesimpel memberi afirmasi positif pada diri sendiri, merawat tubuh dengan baik, dan memberi ruang untuk kita berkembang tanpa tekanan. Lalu, ajaklah orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Ingat ya, kita itu layak untuk dicintai, terutama oleh diri kita sendiri. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Semoga setelah ini kita semua bisa lebih mencintai diri kita sendiri. Self-love is not about denying your flaws, but accepting them and trying to be the best version of yourself.